Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisma dengan NIM 19142098 dari program studi pendidikan biologi, di mana di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta perbandingan antara tumbuhan yang saya amati, yaitu kol hijau dan sawi pagoda. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yakni fisiologi tumbuhan yang dipandu oleh Ibu Madatik SPMSI. Di sini saya akan membandingkan antara pertumbuhan kol hijau dan pertumbuhan sawi pagoda, serta akan membandingkan pertumbuhan dan perkembangannya itu seperti apa, sampai ke tahap di sini saya akan menjelaskan selama 4 minggu atau tepatnya 2 minggu sekali, di mana 2 minggu sekali dilihat pertumbuhannya. Jadi selama 4 minggu itu di sini saya mengamatinya itu selama 2 kali, jadi 2 kali dalam 4 minggu. Oke, langsung saja pada pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel, atau protoplasma yang bersifat irreversibel, yang dimana tidak dapat kembali ke asal. Misalnya sebuah pohon yang bertambah tinggi atau diameter batangnya bertambah besar. Sedangkan pada perkembangan ialah suatu proses menuju tahap dewasa. Dengan kata lain, berkembang ialah penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya itu berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan, dimana walaupun berbeda dari segi pengertian dari kedua ini, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait satu sama lain. Adapun perbedaannya itu terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif, di mana yang pertama itu pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena dia mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya pada perkembangan, di mana perkembangan itu hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Lanjut pada bagian tanaman yang sedang tumbuh, di mana tanaman yang sedang tumbuh ini dapat terlihat adanya pembentukan organ baru, di mana misalnya daun semakin banyak akan semakin panjang dan bertambah banyak. Melihat arah pertumbuhan tanaman tumbuh dari kedua arah utama. Yang pertama itu akar, di mana akar ini akan menuju ke bawah atau menuju ke bumi. Daun dan batang akan menuju ke atas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor luar, dan faktor internal, yaitu faktor dalam. Di mana faktor eksternal ini meliputi makanan, air, dan cahaya, sedangkan untuk faktor internal itu meliputi suhu dan hormon. Selanjutnya pada tanaman,
yaitu sayuran kol dan sawi pagoda. Dimana kol itu merupakan jenis sayuran yang lebih mudah dikonsumsi. Selain digunakan untuk sayur, kol ini juga bisa dimakan mentah sebagai lalapan. Tanaman kol ini berdaun tersusun sangat rapat, membentuk bulatan atau bulatan pipih yang disebut crop atau kepala. Sedangkan pada sawi pagoda, di mana sawi pagoda ini dikenal juga dengan nama lainnya yaitu takechai dan tatsoi, di mana jenis sawi yang berasal dari beberapa daerah, salah satunya itu adalah Tiongkok. Sawi pagoda ini memiliki bentuk dan warna yang unik, yaitu selain bentuk daunnya yang oval, sawi pagoda ini juga memiliki warna hijau pekat yang sangat mencolok, serta bagian batang dan daun yang renyah. Sawi pagoda ini tahan terhadap suhu dingin. Selanjutnya, perbandingan antara kol hijau dan sawi pagoda selama 4 minggu, tepatnya dia 2 minggu sekali ketika mengamati. Yang pertama itu kol hijau, mana kol hijau ini pada polybag A itu semua tanaman bervariasi dari segi pertumbuhan cukup baik karena perubahan tinggi dari diameter tanaman. Dari diameter tanaman ini tiap minggunya hal ini dibuktikan dari ukurannya yang bervariasi, yaitu dari 0,1 cm sampai dengan 4 cm. Sedangkan pada sawi pagoda dari 2,5 sampai 7 cm, di mana pada tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, baik dari tanaman pada polybag lain, yaitu pada kol hijau, di mana tanaman ini ditandai dengan adanya perubahan yang sangat cepat dan pertama pada penanaman yang terlihat sejak 4 hari penanaman yang sudah menunjukkan perubahan, sehingga tidak salah tanaman ini merupakan tanaman yang ukurannya lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya pada minggu keempat atau yang kedua, yaitu di minggu keempat ini kol hijau pada 4 minggu penanaman, yaitu pada tanaman ini ada beberapa yang tumbuh kisaran 0,3 cm, ya, dimana ia menurun dari sebelumnya karena diakibatkan beberapa hal, yaitu faktor lingkungan maupun faktor lain yang menyebabkan tanaman ini kurang subur sehingga atau dapat menyebabkan mati. Sedangkan pada tanaman sawi pagoda pada minggu keempat, di mana pada tanaman ini tanaman yang tumbuh pada tanaman 2 minggu penanaman tidak tumbuh seperti yang tampak pada pada pengamatan kami, sehingga jika dibandingkan dari kol hijau dengan sawi pagoda, itu dia penanamannya pada minggu kedua, di mana sawi pagoda kol hijau itu sangat baik dalam pertumbuhannya, sedangkan pada menuju minggu keempat dia sudah menurun. Di sini kenapa dia menurun, itu bisa diakibatkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan pada sawi pagoda di minggu pertama atau minggu kedua, dia pertumbuhannya itu sangat baik, paling tepat atau paling cepat pertumbuhannya dibanding kol hijau. Sedangkan pada minggu keempat atau pengamatan kedua, dia sudah menurun. Karena kenapa dia menurun? Karena itulah salah satu faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Jadi perbandingan antara kol hijau dan sawi pagoda itu sangat-sangat jauh antara keduanya. Itulah penjelasan mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
serta perbandingan antara dua tanaman yaitu kol hijau dan sawi pagoda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi